emang kita nggak bisa memungkiri ya bahwa memang kesehatan itu begitu mahal ya, dan memang rezeki, salah satu rezeki yang paling berharga ya kesehatan itu. Nah, di sini kisah yang dikirimkan oleh Nina itu benar-benar apa ya, menggugah hati. Kayak kasihan juga ya, karena emang Nina ini emang workaholic guys. Emang teman-temannya pun udah menyarankan bahwa emang ambil libur dulu lah, stop dulu kerjanya, karena emang beliau itu kerjanya itu benar-benar profesional banget, benar-benar ingin semuanya teh beres dalam sehari. Karena emang posisinya sampai sekarang pun itu karena emang dari buah kerja kerasnya itu. Nah, di suatu hari, nah bosnya itu menyuruh bahwa ada acara gathering ya, acara di gathering di kota A, bahwa emang harus booking segalanya, dan oke lah Nina menyetujuinya, karena emang Nina itu sebetulnya udah capek gitu, udah sakit-sakitan, karena emang kata temennya pun udahlah ambil cuti dulu, istirahat dulu, karena emang sakitnya itu bener-bener sering demam, dan dia pun belum check up ke dokter gitu ya. Jadi masih mengandalkan obat-obat yang dia konsumsi beli sendiri di apotek gitu lah ya. Nah, satu hari dia tidur jam 5. Harusnya kan emang nggak boleh ya tidur jam 5 itu, karena emang ada pergesekan antara dimensi manusia dengan dimensi gaib ya di jam segitu ya, karena emang nggak boleh lah ya pamali, karena emang juga dari segi kesehatan juga kurang baik kan. Nina akhirnya tertidur lah karena kecapean intinya mah. Nah, besoknya Nina itu akhirnya memutuskan untuk survei karena emang mepet banget antara acara gathering kantornya dengan cari dia lokasi hotel penginapannya. Nah, adalah satu hotel yang bisa menampung beberapa kantornya gitu, karena kan emang kantornya itu gede gitu ya, banyak karyawan. Nah, oke lah, cuman anehnya itu si hotel di suatu kota A itu bener-bener kayak creepy banget guys, dimana lorong-lorongnya pun jauh banget ya, kok aneh gitu. Cuman kan kayak kata temennya pun mengusulkan kan, karena emang beliau pergi sama temannya ya, ya udah ini aja daripada misalkan nggak dapet, tambah lagi kan pertama harganya ekonomis, kedua dari ruangannya pun itu memadai buat acara gathering kantornya. Cuman dilihat-lihat, tengok-tengok, kok si ruangannya kayak sepi banget, nggak ada yang nginep di sana gitu ya, yang booking di sana. Kemudian si interior lukisannya pun makin menambah kekripiannya gitu teman-teman, bahwa emang lukisannya pun aneh-aneh, serem-serem orang-orangnya. Ditambah lagi si lampunya itu kayak nggak lampu hotel yang cerah gitu ya, untuk ukuran bintang 5 ya, kayak remang-remang redup gitu ya, karena emang deadline-nya deket banget. Ya udahlah, akhirnya fix ambil gitu. Nah, udahlah ya, mereka akhirnya ngebooking. Nah, gakungsi lama itu kalau bahasa Sundanya itu dalam waktu tidak kurang begitu lama. Nah, Nina ini kan sekamar dua. Nah, akhirnya kan si Nina ini cari makan lah di luarnya, kirain Nina itu temennya itu mandi guys, kayak gitu kan. Ditanya sama Nina teh, kenapa kalau misalkan mandi si pintunya itu nggak dikunci, karena emang pas Nina masuk ke hotel itu katanya udah statusnya itu udah booking hotel ya, udah di hotel tersebut lah ya. Nah, pas buka kok nggak dikunci si kamarnya. Kemudian ada suara mandi sambil nangis, kan bingung ya. Awalnya kan cuma mandi biasa, ya udah mandi biasa sambil pegang HP. Nina punya sambil pegang HP, kok lama kelamaan temennya itu kok nangis gitu ya, mandi kok sambil nangis, bingung ya. Akhirnya ketuk-ketuk WC-nya gitu ya, toiletnya buat mandi, kok nggak ada jawaban. Pas di gini ternyata nggak terkunci dong teman-teman. Pas dibuka ternyata nggak ada sama sekali bekas air, nggak ada temennya sekali di situ yang lagi mandi, semuanya kering weh. Terus yang jadi bingung itu, Nina dengerin yang mandi sambil nangis itu siapa, kayak gitu. Bingung ya, akhirnya udah nggak habis pikir karena kaget. Akhirnya Nina keluar kemudian ke hotel lift ya, karena emang daripada naik turun tangga kan capek gitu ya, naik lift dia turun, karena emang Nina ini kebetulan di lantai 5 guys. Di lantai 5 kan lumayan jauh. Kemudian ke bawah karena emang agak takut juga. Nah, di pertengahan ada yang masuk juga, ternyata temennya si Sandra. Dia nanya, tadi kamu nggak mandi? Takutnya kan berhalusinasi gitu ya, nanyain ke temennya, San, adik kamu tadi mandi enggak? Bingung kan si Sandra itu, dia diam sama sekali. Si Sandra itu bingung ya, enggak, aku nggak mandi kan, saya baru aja turun di luar gitu. Terus kan
Si Nina bilang, kenapa kalau misalkan keluar, kenapa sih pintunya nggak dikunci kayak gitu. Kan kayak nanyain ya, menanyakan ya si Nina itu. Cuman Sandra bilang, saya dikunci kok. Kalau misalkan kemana-mana kan harusnya kan emang pakai tempelan ID card kan. Makin bingung, ya udah nggak apa-apa. Kemudian pas turun ke bawah juga, si Nina ini kan agak berpisah ya sama si Sandra. Ternyata si Nina ini ketemu juga temennya Sandra. Jadi kebingungnya pun benar-benar aneh loh. Pertama, dia di kamar ngedengar suara mandi, ternyata bukan temennya. Kemudian di lift ngeliat temennya sendiri ngobrol, Sandra, kan temennya itu Sandra ya. Ternyata saat udah berpisah di bawah, dia itu bingung, ternyata si Sandra itu ada di bawah guys. Jadi yang buat bingung itu, yang di kamar sama di lift itu siapa teman-teman. Ini janggal banget kan, aneh banget pokoknya di situ. Mungkin karena efek dari obat juga, mungkinnya masih positif thinking ya Nina itu, mungkin kecapean juga. Lagi-lagi akhirnya si Nina ini memutuskan kembali ke kamarnya buat istirahat karena besoknya gathering lah. Dan lagi-lagi dia tidur jam 5 sore teman-teman. Karena kan jam 5 sore itu jarak antara dimensi manusia dan dimensi gaib itu deket banget ya guys ya. Akhirnya dia itu tidur lah. Pas tidur kayak dia tuh kayak ketinggalan orok-orok, terus kemudian kayak matanya tuh merem-merem gitu. Akhirnya memutuskan ini kok kayak ngelihat sesosok di toilet itu samar-samar. Kan kaget sontak ya, tapi kondisinya dia nggak bisa apa-apa, nggak bisa gerak apa-apa teman-teman. Bingung kan, kok kaget gitu. Kemudian dia lihat sosok pocong guys, sosok pocong. Dia bilang gini ke Nina, jangan bobo, Nina jangan bobo katanya. Gitu kata sosok pocongnya. Dengar-dengar kan makin kaget ya. Dia kayak dia nggak bisa gerak-gerak, nggak bisa karena emang kayak bener-bener ketinggang erep-erep gitu, nggak bisa gerak. Cuman makin deket makin si pocongnya itu makin deket guys. Dia sampai kan terus baca, akhirnya terbangun dan dia bingung, ada orang tuanya yang masuk guys, masuk ke kamar. Dia bingung kan, kebingungan itu dia bingung kenapa ada orang tuanya masuk ke kamar, bukannya dia ada di acara gathering kayak gitu ya. Dia bingung banget guys, kenapa kan awalnya itu dia ada di acara hotel gathering, pas bangun-bangun dia ada di rumahnya gitu guys. Jadi sampai di sini dulu ya teman-teman cerita seram kali ini. Gimana, serem nggak? Bagi teman-teman yang punya ceritanya seram boleh tulis di kolom komentar, nanti Mbah Imut ini yang bacain guys. Pokoknya emang ini kisah-kisah serem yang dialami oleh rekan-rekan kita, nanti Mbah Imut ini bakal bacain gitu ya. Jadi poin pentingnya dimanapun berada kita harus senantiasa zikrullah ya, dan emang kesehatan itu nomor 1. Dan ini emang agak membingungkan juga bagi Nina juga ya, karena emang dia itu kayak bertubi-tubi kebingungannya itu gitu. Sampai di sini teman-teman, like jika kalian suka, subscribe jika kalian mau see next video. Bye bye.